Nah, so kemarin kan Mas Leman ya nanya ketika saya scalping cara melihat price action atau confirmationnya seperti apa gitu ya. Oke, kita mungkin teman-teman tahu ya tadi pagi aku call buy di area sini gitu. So, apa sih yang perlu dilihat gitu ya? Yang pertama di H1 ketika market naik ke sini kan dia break ya. Ada satu hal yang kita tahu bahwa ini adalah breakout structure ya. Candle hijau ini breakout structure. Nah, the next candle dia kan retest. Nah, di dalam sini kan kita punya satu engulfing gitu ya. Dan di bawah sini juga sebenarnya ada ada apa namanya? Gap ya. Jadi sebenarnya kita punya dua zone. Nah, di sini ya. Kenapa aku nggak langsung call zone-nya gitu ya? Nah, karena kita di sini ada engulfing, di sini ada gap. Jadi ada dua zone. Dan kan kita nggak bisa gambling gitu ya. Kita butuh confirmation eh, mau kemana harga gitu ya. Ke zone yang ini atau ke zone yang ini gitu ya. Nah, so setelah kita punya marking zone-nya, kita turun ke lower time frame. Biasanya aku akan mulai dari 3 menit ya. Di 3 menit gitu ya. Nah, market di sini reject. Ini kan udah lewat ya. Sekarang yang ini nih, pas dia retest itu eh dari 86 itu ke sini kan. Nah, ini nah, dia turun ya, turun. Nah, ini reject reject gitu. Nah, keputusan buy-nya apa, Mas? Keputusan buy-nya adalah ketika ada candle close ya yang valid gitu ya. Candle hijau ini close valid, kemudian dia naik ke atas, aku akan call buy tadi itu di 3772 3774 kalau nggak salah dengan SL di 68 ya di liquidity sini gitu. Jadi ketika dia masuk ke dalam zone biasanya di lower time frame-nya itu akan membuat sebuah konsolidasi ringan gitu. Nah, konsolidasi ringan ini yang perlu di break ya. Ketika di break, market pasti retest biasanya gitu ya. Dan ini sesuai banget gitu ya. Makanya aku on buy gitu, in buy gitu ya di 377 sekian. SL 3768. Kenapa di 3768? Karena eh ini udah nggak mungkin kalau misalnya dia mau naik, likuiditas likuiditas ini nggak bakalan disentuh lagi gitu. Jadi ini adalah part terakhir sebelum dia terbang gitu. Jadi ini adalah strukturnya. Jadi market reject, reject, reject. So ini adalah likuiditas terakhir. Nah, likuiditas terakhir ini kunci gitu. Oke, market valid close above fair value gap and zone. So kita tinggal tunggu struktur di lower time frame. Makanya aku concern buy, ketika buy ya udah. Kenapa target pertama di 78? Karena di sini ada engulfing. Ya. TP1 tadi berapa? 3778. Di sini ada engulfing. So you need to close here gitu ya. Karena ini juga ada resisten gitu. Makanya market juga kan respect ya. Sempat reject, turun, baru naik lagi gitu ya. Nah, kenapa di 96 gitu ya? Karena 96 adalah harga eh, kalau kita tarik garis gitu ya. Kalau kita tarik garis itu market itu punya psychology number dan 3796 itu adalah resisten number daily gitu ya. Resisten number dailynya gitu. Makanya aku akan TP di sana gitu. Which is sebenarnya target profitnya adalah 3808. Kenapa? Karena itu adalah resisten kedua. Kenapa nggak disebutin Mas 3808? Karena marketnya lagi ATH banget nih, high risk banget. Kalau ke sini,
bisa jadi kesampaian, bisa jadi tiba-tiba di 3800 langsung swipe down gitu ya. Karena ATH kebiasaannya gitu, yang udah-udah. So, aku akan call di bawahnya lah gitu ya. Di resisten satu. Ternyata marketnya geraknya sampai berapa nih? 330 ya, 3830 ya. Mantap banget hari ini. Nah, so far kayak gitu. Nah, kemudian eh berarti yang di marking adalah zona apa, Mas? Yang di H1 yang di marking adalah zona engulfing, gitu ya. Atau zona key level, zona support ya. Misalnya ini resisten break. Sini ada resisten break ya. 3785. Oke, market ini break, ternyata turunnya agak dalam gitu ya. Nah, kan ke sini. Nah, berarti kalau misalnya teman-teman fokus nyarinya di area sini 3785. Oke, kita turun lagi ke 3 menit. Nah, ya, 3785. Oke. Nah, ini market kan kita udah tahu dia close gitu ya. Kemudian eh validasinya apa? Validasinya adalah marketnya harus break dulu ke atas gitu ya. Kan tadi H1-nya, ini balik lagi nih, H1 dulu nih. Kita konfirmasi candle ini udah close below ya. Ya, candle yang itu ya. Biar jelas nih. Oke. Nah, kita turun ke 3 menit buat tahu kapan entry-nya. Nah, oke. Nah, market break ke atas. Kita nunggu dia pengennya retest di sini kan. Gitu ya. Nah, tapi kalau struktur M3-nya sorry, udah bikin higher high, higher low, higher high, ya udah next higher low-nya ketika dia bikin support boleh entry gitu. Dengan SL-nya di mana? SL-nya di bawah sini, di swing low terakhirnya gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah, ini SL 3794 ke 3788 sekitar 60 pip, TP-nya 37 berapa ya? 3794 ke 3808. Ini adalah eh, key levelnya gitu atau di 3796 nanti teman-teman TP1 dulu gitu ya. 96 apa 98 tadi saya bilang ya. Nah, gitu. Jadi ini amanin kalau udah jalan sampai break sini langsung aja di SL plus gitu. Biar apa? Biar risk free gitu ya. Biar resikonya aman. Jadi kalau buat saya gitu ya dari awal komunitas ATI dibentuk, yang saya informasin ke teman-teman adalah kita ini seorang trader. Yang kita cari adalah uang, ya. Yang kita cari adalah uang. Cari adalah uang ya. Jadi 10 pips aja itu berharga teman-teman ya. Berharga. Teman-teman kalau lihat Instagram aku rubah 54.000 ke 400.000 gitu ya. Ya walaupun nggak se-hype yang lagi rame gitu ya. Tapi kalau kita paham tekniknya, it can gitu ya. Bisa kok gitu. Jadi kalau udah 10 pips, close dulu gitu. Kalau apalagi kalau misalnya kita depositnya $200, OP 0,01 dua kali. Yang satu close dulu di 10 pip, yang satunya biarin aja jalan. Misalnya teman-teman targetnya ada 50 pip di next resistennya. Ya udah, SL plus biarin sampai TP gitu ya. Jadi 10 pips aja berharga. Kenapa? Karena profesi kita kan trader, nyari uang di market. Ya udah, kalau dapat 10 pips ya udah syukurin gitu. So this is uh, our salary today gitu ya.
So nggak usah muluk-muluk teman-teman gitu. Nah, ada yang mau ditanyain? Langsung nggak ada yang mau ditanya Mas? Belum ada nih Mas. Belum ada. Mas Leman, gimana Mas? Eh cukup ini nggak ya? Cukup menjawab nggak ya Mas? Boleh di unmute aja Mas. Ya, pokoknya teman-teman langsung aja nanya gitu ya. Gitu. So, salah sekarang. Mau kemana lagi market gitu ya. Kalau udah kayak gini ya, lihat. Ini key level baru nih. Bukan key level baru ya. Ini adalah resisten yang tadi pagi aku sudah marking gitu ya. So, dia berubah dari resisten menjadi support. Ya, ini bolak-balik terus di sini. Dan ternyata di sini juga ada key level dia. Gitu ya. 3829. Kalau apa tuh? Iya, betul. Kalau terlalu cepat ngomong gitu ya. Kalau terlalu cepat ngomong aja. Ya sekarang ini key level dia ya ya udah gitu. Karena lagi bullish ya resisten become support, resisten become support gitu ya. So next ngapain lagi Mas? Next kita lihat 3829 ini. Kalau 3829 ini di close above gitu ya, di closing candle hijau ya, closing bullish kayak gini. Ya udah, next candlenya kita nunggu dia retest gitu. Nunggu dia retest ke dalam sampai kayak tadi turun lagi time frame di M3. Kalau dia udah bikin support lagi, misalnya di sini, terus dia bikin higher high, higher low. Ya udah, di higher low ini teman-teman bisa entry dengan SL-nya di swing low terakhirnya gitu. Buat ke next resistennya di sini gitu. Jadi teman-teman fokus lihat konfirmasinya di M3, M1 atau M5 gitu. Itu boleh. Gitu kalau M5 mungkin terlalu lama. M3 itu cukup lah. Kalau misalnya teman-teman pakai time frame 1 jam gitu ya. Gitu. Jadi konfirmasinya adalah dia bikin struktur di lower time frame gitu. Karena kalau udah di dalam zone ya udah. Jadi kalau nah itu kan karena di sini tadi masuk ke engulf gitu ya dan udah break fair value gap-nya lagi. Nah, ini adalah salah satu contoh bagus nih gitu ya. Nah, tapi gitu ya. Saya tadi pagi itu biasanya tuh ada dua, teman-teman, ya. Tadi pagi biasnya ada dua gitu ya. Eh kita ngebuy gitu ya. Kita mau ngebuy di sini gitu ya. Cuman harga nggak ke sini gitu. Cuman kita lihat di sini juga ada fair value gap dan di sini juga eh, kita ganti nih ke yang lebih bersih ya. Oke. Nah, 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 kita di sini punya bearish order block gitu ya. Kita punya bearish order block yang mana di sini juga kita punya ada fair value gap segini gitu ya. Nah, gitu. Ini rancu nih teman-teman. Tadi pagi tuh ada keinginan mau sell, cuman memang masih jauh.
areanya di sini kalau mau nge-sell. Gitu. Tapi dia udah reject di fair value gap. Oke. Tapi untungnya dikasih tanda market di sini buat bullish engulfing nih. Gitu ya. Market bikin bullish engulfing di area retest gitu. Nah, ini kan area key level ya. Resisten, support, resisten, resisten, support. So, retestnya udahan, gitu ya. Retestnya udah jadi. Nah, ketika retestnya udah jadi, ya udah. Terus dia bikin struktur lagi, ada engulfing lagi. Nah, ini udah menandakan bahwa market lagi bullish. Bias sell-nya udah lewat, gitu ya. Jadi fokus on buy kayak gitu. Jadi kita pahamin strukturnya gitu. Kalau dari H1 ini H1 tempat paling enak buat lihat struktur gitu. Kayak sekarang nih. Ngapain nih? Ya nothing to do sih kalau aku nggak ada yang harus dilakuin. Udah profit juga berapa tadi ya? Sekitar 200-an pips. Kalau nggak salah ya, aku ada akun sama Mas Ongah bareng. Hari ini profit berapa ya Mas? 300-an pips ya? Hampir 300 ya Mas ya? Betul, Mas. Betul. Gitu. Hmm. Jadi ya kayak gitu caranya. Mas, ini Mas Agung ada nanya. Ya, Kalau untuk SL kadang lebar, kadang sempit itu ngatur RR-nya gimana gitu. oh, risk rewardnya. Nah, kalau aku risk rewardnya, yang pertama itu balik lagi ya, 10 pips mas. Mm-mm. Ya, 10 pips. 10 pips ini Mau di wajib lebar, diaman, mau sempit juga 10 pips gitu. wajib diamanin. Kenapa? Iya. Karena ya kita butuh butuh uang hari ini gitu. Kita trader, kalau emang yang full time trader gitu ya, atau yang side job pun pasti kan pengen punya uang hari ini gitu ya. Teman-teman tuh tujuan profit kan bukan collect pips, tapi collect dollar kan ya. How many dollars today we can get gitu kan. So pipsnya nggak usah dipikirin. Udah dapat profit 10 pip, amanin. Lanjut, kalau punya dua entryan, SL plusin gitu ya. SL plusin, mana sih angka plus. Nah, kemudian teman-teman cari key level berikutnya di mana? Oh, di sini. Misalnya ada 80 pip di atasnya gitu ya. Ya udah teman-teman ambil 50 pipsnya aja gitu ya. 50 pips secure lagi gitu. Apalagi kalau kalau kita tuh tadi ada tiga ya, tiga entryan. 10 pips amanin, 50 50 apa berapa Mas? 81 itu tadi. 81 tuh 70 pip ya tadi. Tadi 70 pips kita amanin, nextnya baru targetnya di resistennya gitu. Final target gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau cuma bisanya entry-nya satu kali Mas karena akunnya kecil, ya udah amanin aja 10 pips gitu. Kenapa gitu kan? Nggak apa-apa ya. Kita start small dulu aja gitu. Nggak usah buru-buru, nggak usah harus kayak orang-orang yang di luar sana gitu ya. Jadi kita fokus sama akun kita. eh Halo, kita fokus sama akun kita, growing akun kita, ya udah gitu. Dan pastinya harus taking money hari ini gitu. Itu aja sih intinya kalau dari aku. Iya. Jadi Mas Agung, aku tambahin ya. Mungkin Mas Agung Hmm. kemarin ada ikut nggak ya, Mas? Ada di Bandung Mas Agung ikut. Yang di enggak yang di Bandung ya? Ya ikut di Yang Bandung. waktu di ini yang Sabtu kemarin ikut nggak ya? Lupa deh kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak ya. Jadi kemarin itu saya ada cerita dengan waktu offline di Medan Sabtu kemarin, saya ada cerita bahwasanya punya cerita gimana ada satu teman itu dia dalam 1 hari atau 2 hari itu dia itu profit cukup gede gitu. Yap. 200-an juta. Dia kumpulin itu lebih kurang 2 bulanan, tapi hanya dalam 1 hari atau 2 hari 200 jutanya itu hilang gitu. Dan itu case itu udah beberapa teman udah seperti itu gitu. Jadi saya pengen informasikan mengenai RR itu sangat penting itu adalah
gimana ngaturnya itu betul kata Mas Rifki itu 10 pips itu wajib gitu. Untuk gimana? Untuk ngelola emosi kita. Baru satu lagi, lebih baik kita profit 10 pips tapi secara konsisten akun kita grow 10 pipsnya itu atau Mas bisa naikkan kapanpun tapi tetap risknya dijaga. Lebih baik seperti itu, Mas punya long term trading dengan profit yang konsisten walaupun sedikit, itu jauh lebih baik dan itu jauh lebih sehat ketimbang yang profit dalam satu malam atau satu minggu bisa 200-an juta tapi hanya satu malam dia juga bisa habis Habis. semua gitu. Ya, Heeh. Jadi saya ada bilang ke teman-teman yang di Medan kemarin itu better kita punya rules yang set. nampaknya kecil tapi itu akan besar pada waktu dengan apa dengan seiring berjalannya waktu itu akan besar bertumbuh karena masih itu konsisten disiplin gitu kan ketimbang kita dengan jor-joran one night laki lah beginner laki itu one night shoot gitu kan 100 juta tapi seterusnya itu kita nggak tahu nih feeling kita itu jadinya hilang gitu kan entry kita itu jadinya nggak karu-karuan gitu. Betul. Jadi kalau saya bilang SL kadang lebar kadang sempit itu ngaturnya itu mungkin dicoba try itu di 10 pitch pertama. Kalau nggak salah kita pernah sih dulu ada satu Hmm. teman kita ya, Mas, ya. Tapi sekarang kayaknya dia nggak trading lagi karena ada masalah pribadi lah. Nah itu dia memang 10 pips trader ya Mas ya. Oh Mas iya, pernah cerita. aku Iya. punya gitu ya temennya Hmm, ya satu lingkup lah sama Mas Onga ya di Medan juga masih trading Mas, masih trading. di Cuma trading. memang dia agak sibuk karena usaha ya gitu. Dia itu fokus ngumpulin 10 pips. Kalau ditanya modalnya, lumayan modalnya. Bisa entry eh, kalau 0,02 itu bisa 3 kali entry gitu ya. Bahkan sebenarnya 0, kalau dia mau 2% risknya sehari gitu ya atau 3%, 0,05 tuh masih bisa sanggup 3 kali entry gitu ya. Jadi dalam satu zone itu bisa 3 kali gitu. Jadi bisa 10 pips, habis itu eh, taking profit duanya, habis itu final targetnya bisa, bisa banget. Cuman dia cuma bilang, aku mau one shot aja lah mas, gitu. Maksimum Mm-mm. maksimum risk gitu ya. Maksudnya di fullin hari itu 1% win or loss gitu ya. Jadi yang dia lakukan adalah ketika harga udah masuk zona gitu ya. Kalau dia itu impuls ya. Jadi kayak gini. Ini kan ini anggap key level ya teman-teman. Nah, key level. Kemudian kan ini udah break di atas. Nah, yang dilakukan adalah dia akan melakukan buy stop di sini gitu ya. Dia akan menunggu dengan sabar market turun dulu gitu ya, baru flip ke atas, udah dapat 10 pips, dia akan close 60% gitu. Dia entry 0,1, 0,1 tutup 0,06 gitu ya, dapat 10 pip gitu kan. Habis itu sisain runners run gitu. Nah, dari situ dia sebulan itu making money teman-teman dari eh, kalau nggak salah ya nggak salah ingat itu dari 1.000 terus naik ke di bulan pertama naik ke 1.115, di bulan keduanya dia naik ke 1.300-an. Nah itu terus tumbuh itu cuman gara-gara 10 pips gitu ya. Jadi 10 pips yang dikolek kemudian manage risknya dengan SL plus gitu. Jadi kalau udah SL plus teman-teman udah psikologinya udah tenang gitu. Iya, Udah berarti free. udah dapat duit hari ini gitu. Mm-mm. Goalsnya kan itu. Goalsnya trading teman-teman dapat uang gitu. Bukan dapetin banyak-banyakan pips, ngalah-ngalahin Iya, orang-orang. Enggak. Ya, kita enggak lagi berkompetisi sama orang-orang. Kompetisi kita adalah sama diri kita sendiri. Kayak gitu teman-teman. Gitu. gitu. Mas Agung kalau misalnya mau ini mau open mic juga harusnya sih oke bisa sih Mas. Ya, bisa. Mas Leman, gimana Mas?
Mas Gary Mas Giri masih pantau. masih pantau. Hmm. Asik. Gitu ya. Jadi Hmm. eh, ya itu tadi teman-teman kalau misalnya udah tahu caranya, tekniknya, ubah uang kecil ke misalnya ubah 50.000 ke 400.000, itu orang-orang mungkin dapatin 400.000 sehari. Itu kerja keras gitu kan teman-teman ya. Teman-teman cuman Hmm. memperhatikan candle di waktu-waktu yang memang impulsnya ada gitu ya, volumenya ada. That's it teman-teman gitu. Dan ya ilmu memang mahal gitu. Cuman ya teman-teman kalau misalnya udah bayar gitu ya buat edukasi, cuman teman-teman juga masih break rules-nya sendiri, nggak disiplin, ya percuma teman-teman. Gitu. Cuma hmm. Percuma gitu. Saya Teman-teman jatuhnya nggak ada ininya. Mencari teknik-teknik yang sampai di mm, mana-mana gitu kan. komitmennya harus sama diri sendiri sebenarnya. Gitu. Saya sampai sekarang masih Splendid Mas. Cuman saya Masih. custom-custom sendiri aja Mas. Nah, tuh. Custom ke dari SMC gitu kan. Saya nggak akan merubah itu Mas karena timing saya untuk enter itu saya nggak bisa 24 jam di Yap, monitor kan. Gitu. yap, yap, yap. Kecuali saya, kalau ada kayak tadi gitu ya, buy now gitu Hmm. ya. Kalau sempat lihat Ya, langsung. pas kesempatan lihat, oh ya udah oke gitu. Ya, Nah itu kayak gitu gitu sih. teman-teman. Kira-kira terjawab nggak Mas Agung gitu? Kira-kira ada lagi mau ditanya gitu kan? Mas Leman nih, mana nih Mas? Kok nggak ada bersuara nih? Ayo, ayo. Pokoknya hari ini waktuku untuk teman-teman lah. Iya, Mumpung Mas. marketnya juga lagi ATH banget, jadi Iya, kalau lagi kayak gini aku nggak trade ya. Jadi this is the right time lah buat kita kelas ya. oke. Ya, silakan Mas Leman. Mas, kalau misalnya Mas udah pernah, Mas mau marking dulu plannya Mas, misalnya, oh ya kira-kira ini eh, udah masuk kategori entry belum? Itu boleh Mas, share aja di grup, di screenshot, di share aja, kita diskusi bareng-bareng gitu. Nggak Oh, menunjukkan siapa benar siapa salah gitu kan. ya, Cuman mana tahu dari kita punya eh, pandangan lain, Mas punya pandangan lain gitu kan. ya Mungkin boleh boleh. saling mengkoreksi lah gitu. Teman-teman kalau mau Kadang-kadang ada plan, Sterling juga dia ada sharing sharing plannya ke ya kita. Nah, Nah, nhưng mà các cái ví dụ là cái chung sắc mẹ tên yes, gimana Mas Leman? share-nya share plan. So ya kalau sekarang kita lihat nih marketnya begini kah? Nah, ini udah valid. Belum sih, belum belum valid. Valid high-nya belum ada sih. Cuman indikasinya ada. Mm-mm. Gimana Pak? Hah? Putus-putus. Terus, terus putus. Oh, teman-teman kalau ada yang mau tanya silahkan. Kita nanti langsung jawab ya. Ayo, ada lagi nggak? Kalau nggak ada kita coba cari pair. Coba Mas ke GPP GPY Mas. GBP, GPY. Alright. Nah, ini eh, pair cukup sakral ya. Sakral. Boleh sell now nggak itu? Itu Is time berapa tadi Mas itu? hampat ini. Empat tadi ya. Nah, ini sih aku sih nggak suka ya Mas kalau di jadi tuh kalau Buat di sini nih dalam ya. di range ini itu đi sale. dia selalu mental, mental Hmm. gitu ya. Ini kalau Mas lihat ini, lihat ini ada key levelnya nih, Hmm. gitu. Nah, kita tinggal nunggu aja sih. Aku kalau mau nge-sell ya di sini nih, di antara 200 nih, 200 nih angka keramat sama dua ratus Hmm. satu ini baru nih, zone baru Hmm. nih.
Dia banyak area bolak-balik tuh. Iya betul. Paling paling gampang Euro USD sih. Nah ini apa nih? GBP USD mas, seri mas. Oke, yes. Ya, GBP USD. Ya, interesting to sell, but uh, we have a closing candle above this key level. Yeah. Beside, this is the trend line. You mean the price will reject it in this line, right? I think we need to confirmation with this area, the gray area. So this is sell zone for low risk entry because we have some price action here. You see, uh, I need to have resistance here and break the trend line again, and I will do the sell stop with this zone. Thank you. Because I think this is the same movement. This is yeah, ah, yeah. This is the same movement here. So we need to be carefully because the price is rising with the same level at 1.16 56. Yep. Ya, jadi teman-teman Serhi nanya GBP USD bisa di sell nggak? Ya karena memang ini udah break trend line, tapi kita lihat di sini ada pola yang sama gitu ya. Kalau aku sih akan coba nunggu di sini gitu ya. Akan coba nunggu di atas sini karena price actionnya kurang lebih sama seperti yang sebelahnya. So uh, need to be careful. Apalagi sekarang juga di XY-nya juga lagi jeblok kayaknya deh. Ya. Di XY-nya retest nih. Ini lagi retest ya. So retest, I think ya. After it confirm, I think the market will consolidate until NFP, until this Friday. So you need to be This Friday careful. is NFP ya? Iya ya, Iya ya. Newman ya. yes, ya. Gold is to the moon. Be careful lah. Nah, ini kalau udah ciri-ciri begini nih, misalnya nih engulfing nih ya, terus dia close gitu ya, close di dalam engulfingnya itu bullish dan sangat bullish lah ya kayak gini. Ini udah bisa dipastikan market tuh biasanya turun sedikit buat naik gitu. Nah, tinggal nunggu aja nih buy stop aja kalau kayak gini. Tapi wajib apa namanya? Confirmation biasa. Nah, sebenarnya untuk NFP sih aku tertarik gitu ya. Di sini tuh masih ada zona yang valid lah ya. 3708 sampai 3700 ya, maybe pullback in this zone or more deeper. Nah, Sell zone apa buy zone? buy zone. Buy zone ya. Jadi Karena namanya gold gitu ya. Biasanya kalau news itu eh, magnet area buat ke zona yang paling murah.
Biasanya gold kayak gitu kan. Gitu. Jadi ya waiting aja. Tapi fokusnya tetap baik. Ya, lihat aja teman-teman strukturnya. Ya, Ya. strukturnya lagi enak banget dilihat gold. Asli. Nggak biasanya seenak ini. New Moon, New Moon. Iya. Biasanya New Moon itu dia malu-malu, Mas. Ini Ini, kalau lunar kalender ini, lunar kalender ini seminggu lagi udah ada mau gerhana nih. oh iya, Mooncake Festival. Ya, jadi kalau astronaci bilang new moon ya, apa blood moon ya. Blood Moon. Serigala dong nanti. Oh, gitu. Hmm. Aduh, Astronaci belum ada informasi astrologinya. belum. Dia Paling masih fokus nanti. ke, terakhir aku lihat dia masih fokus ke ini apa, kebijakannya Purbaya, Oh, Menteri Keuangan yang baru. oke. USD GPY-nya juga ambruk ya. UI. Wah, ini USD GPY juga sangat Bagus ramah sekali. sebenarnya ya. USD GPY itu sangat ramah sama newbie juga sebenarnya. Hmm. Engulfingnya itu pasti di respect. Iya, Nah ini aku nggak lihat lagi, nggak lihat-lihat. Dia break loh. Padahal ini simple set loh. iya ya. Nah ini juga Tapi kayaknya dia nggak bakalan balik, inilah top tapi tier buat trading nih ya USD GPY. dia nggak balik kemari pula ya, ke ini apa? Dia nggak balik ke area sini ya. Nah, ini Ini apa menarik. sih? Hmm? Atasnya ini dia nggak balik ke atasnya. Iya. Udah Mas, ini udah retest dia. Break. Nggak ya, bentuk engulfing ini dia nggak Mm-mm. retest satu kali ya. Oh, itu. Nggak satu. Udah Mas. Itu udah di Aku biasanya paling suka nunggu-nunggu kayak gitu loh. kenapa? Nah, ini Iya, yang dulu ini itu kan. aku suka kali nunggu-nunggu yang seperti ini. Dia pullback balik kemari kan. Tapi karena nggak pullbacknya itu kadang-kadang sell now-nya itu. Nah, sell-nya itu nggak dapat di mana gitu. Sell limit lah bukan. Sell now lah, sell now-nya. Tapi Kadang-kadang sell now-nya ini rupanya menarik. balik bu. Ini udah retest Mas. Ini udah hit dia. Udah nggak ada yang perlu di fill lagi di sini. Iya, iya, iya. Dia udah ngefill ini semua dia ini. Ini bisa turun sampai sini. Ya, ini bisa turun sampai sini. Habis reject nih, reject bagus banget nih candlenya. Ya, Hmm. ini antara ke sini atau dia akan nyari ke sini. Gitu. Nah, ini teman-teman bisa jadi tesis. Tesis itu maksudnya ini ya, coba di backtest. Nanti ketika di Iya. sini teman-teman lakuin yang namanya turun time frame. Gitu. Nah, contoh kita yang ini kita lihat ke 3 menit. Ya. Nah, di 3 menit kita lihat di sini. Market masuk, turun, masuk, turun lagi. Nah, ini kan break ya. Nah, ini kalau di pair itu strukturnya lebih jelas. Ini market shifting ya. Di lower time frame udah market shifting nih. Yang kita lakuin apa? Tunggu retest. Retestnya di mana? Carilah di sini ada apa namanya? Zone ya. Nah, Ya. marketnya hit lagi loh. Ke sini langsung turun ya. Ini SL kecil nih teman-teman. Kalau di pair ya. Anggap kita sini, SL sini. TP-nya mana? TP-nya di sini. Ini dapat 1 banding 2 lah. Tuh, teman-teman. Satu lagi lebih kurang.
time frame 3 menit ya. Nextnya mana ya, nextnya ke bawah sini. Nah, teman-teman bisa dapat 1:5 kayak gitu. Ya kalau di pair itu lebih enak strukturnya karena pergerakannya lambat gitu. Mm-mm. Tapi kalau di gold, teman-teman harus, kalau harga udah di dalam zone ya, udah kilik-kilik lah ya, apa ya bahasanya, udah nyentuh-nyentuh tipis, teman-teman nggak bisa pindah pantat gitu. Mm-mm. Harus harus fokus di situ gitu ya. Jadi harus dipantau kayak gitu. Itu karakternya gold. Nah, kalau pair ya teman-teman bisa lah, bisa waiting gitu ya sampai strukturnya jadi. Itu teman-teman. Nah, ini GBP USD. Ini GBP USD juga lagi di persimpangan sebenarnya. Nih, kalau yang, nah, ini simpel juga nih. Teman-teman kalau dia habis mengalami kejatuhan, gitu ya. Kemudian dia melakukan ini nih ya. Ini namanya konsolidasi, gitu ya. Ini sama teman-teman ya, sama ya. Konsolidasi di break ya kan. Ini candle ini break, terus retest ya kan, retest naik, terus dia bikin konsol lagi di atasnya, ya retest lagi. Nah ini nih berarti kan demand kuat yang ini ya, market ini demand kuat. Nah ya udah teman-teman, ini udah menjadi validasi, ini entry ke atas ini lancar, ini jalan tol nih teman-teman ya. Ini adalah jalan tol teman-teman buat taking profit ya. Kenapa mas ini? Karena ini adalah candle impulsif teman-teman. Candle impulsif itu candle yang nggak ada key level di sana. Bergerak berdasarkan volume market, dorongan market yang sangat kuat untuk selling gitu. So di sini nggak ada apa-apa. Makanya marketnya naik terus, santai aja, enak aja, strukturnya enak gitu ya. Nah ini yang terjadi di GBP USD. Sampai mana? Nah ini rintangannya. Kalau di sini dia bisa break ke atas, nah dia lanjut lagi ke atas sini, gitu. Ya, simple teman-teman. Yang penting apa? Paham key level, paham struktur, paham dia lagi ngapain, gitu ya. Pokoknya kalau teman-teman yang di Bandung kan kemarin aku ngajarin Dow teori gitu ya. Jadi ini lagi ngapain nih? Ini accumulation, ya, accumulation. Habis itu participation. Nah, di sini market lagi ngapain? Accumulation. Habis itu distribution gitu. Jadi akumnya tuh, kalau bahasa saham tuh, ayo akum gitu ya. Kenapa? Karena marketnya lagi sideways. Nah, yang kita nggak tahu ini market sidewaysnya mau kemana gitu. Kita nggak bisa seenak-enaknya langsung entry di area sideways. Nah, sebagai seorang confirmation, sebagai seorang trader yang tahu struktur, kita harus tahu bahwa market itu break gitu ya. Break untuk participation atau break untuk distribution gitu ya. Jadi dua hal itu yang harus kita tahu. Nah, ini GU ini juga ramah untuk newbie gitu ya. Cuman ya kalau orang yang udah sering trading di gold ya sebel trading GU gitu ya. Sebelnya kenapa? Ya sebelnya gerakannya lama gitu aja. Ya Mas Ongah ya. Betul. Mas Ongah kan ahli GU. Enggak, euro dulu euro USD Mas. Oh Euro USD. Waktu pertama kali learning itu euro USD. Nah, boleh tuh diceritain ke teman-teman. Ya lebih kurang euro USD itu ya lambat sih memang. Tapi
untuk kita pertama kali untuk belajar mungkin bolehlah kita train emotion kita di Euro USD gitu. Karena pergerakannya itu nggak gitu signifikan gitu kan. Cuman ya itu kok teman-teman yang tipenya agresif ya kayaknya sih kurang cocok gitu. Dan yang volatility yang paling gede sekarang sih di XAU lah semua. Sama Bitcoin gimana Mas? Setelah beberapa minggu ini kan kita ada marking ke Bitcoin ya. Sama XA itu volatility-nya gimana Mas? Lebih kenceng mana Mas? Kalau Bitcoin sih memang ini ya, apa maksudnya? Anjingnya panjang-panjang. Weekend pun dia jalan kan ya, serunya gitu. Nah, kemarin kita bilang, ini BTC bisa turun gitu ya. Nah, ini kan ada pivot ya. Nah, pivot ini Mm-mm. ternyata dia ngejaga. Nah, jadi support in controlnya BTC gitu. Oke. Iya. Jadi apa lagi di sini? Hah? Jadi akumulasi lagi ya harganya ya. Nah, akumulasi sampai dia break gitu. Kan nikmat ya kita tahu. Oh, market lagi akumulasi nih gitu ya. So kita tinggal nunggu Iya. breaknya aja gitu. Ya, jadi teman-teman tradingnya kayak gitu aja. Itu yang disebut namanya trading impulse teman-teman. Nah, so lagi ngapain BTC gitu ya? Nah, secara secara struktur gitu ya kan masih up, betul, betul dong ya, masih up nih. Kalau karena apa? Karena dia nggak break area sininya. Kalau dia break area sini, dia bisa turun lebih dalam. Nah, kita lihat ya, ini kunci ya. Nih ya, teman-teman lihat ini ya. Aku selalu memperhatikan historical chart. Ini teman-teman kuncinya nih. Ini ada histori yang terjadi di sini. Market turun ke sini, kemudian reject di sini. Ya, ini yang lagi terjadi sekarang juga. Ya, tapi candlenya bullish, sama yang ini juga bullish. Nah, kita tunggu sampai dia benar-benar break, baru kita bisa nge-buy. Ya, ada nggak contohnya? Ada. Ini break, benar-benar break, habis itu dia lanjut ke atas. Di sini kan rata-rata rejection semua ya. Kita lihat nanti 4 jam kemudian candle ini breaknya close above atau close below. Kalau close below, ini masih potensi turun lagi dan teman-teman bisa ngebuy di mana? Nah, ini kan habis habis konsolidasi di sini. Boleh nggak dia retest dulu gitu. Ya udah, teman-teman tungguin aja di daerah sini ya. Teman-teman lihat ini marketnya reject mulu di area sini. Ya udah, kita coba marking di area sini ya. Coba lihat besok, lihat harga apakah retest ke sini gitu ya. Ketika retest, nah coba sedalam apa sih dia retest? Cukup dalam ya. Oke. Kalau cukup dalam, misalnya di sini ada engulfing. Nah, pantau aja di zona sini. Jadi kita punya ada zona satu, zona 2 gitu ya. Teman-teman bisa pantau. Nah, 110,66 sama 109,465. Coba teman-teman pantau aja gitu ya. Apakah dia di sini gitu ya? Apakah dia di sini? Nah, ini break ke atas nih ya. Nah, cuman kan masih lama nih, masih 2 jam lagi. Masih banyak possibility yang akan terjadi. Cuman kalau yang dilihat dari yang udah-udah, ketika dia break pun dia akan tetap retest teman-teman ya. Teman-teman tunggu aja. Possible di sini, possible di sini. Jadi ditunggu aja. Nah terus kalau naik kemana ya udah. Kalau BTC
biasanya aku cuma ngelihat angka ya. Kalau udah profit $10, $20 gitu. Kalau karena BTC aku nggak berani lot-lot gede gitu ya, masih masih baby gitu ya. Jadi $10, $20 close. Habis itu sisain runners ya, kayak gitu. Dan aku entry-nya di MT5 ya, tetap bukan di exchanger-exchanger. Nah, tapi kalau Mas Onga kan punya eh, kripto sendiri gitu ya, Mas, bukan punya kripto sendiri, punya Itu strategi, sendiri mas, mas. punya strategi sendiri gitu ya. Jadi BSD mas. Ih. Dan ya Mas Onga pakai EA. Nah, itu Ya, eh, good. di exchanger gitu. Ya, Jadi ya sah-sah aja gitu. Aku pun ada naruh di tempatnya Mas Onga gitu karena ya menarik gitu ya. 10% eh, kita cut profit sendiri gitu. Kan ya. seneng gitu kalau kita Mas ini fungsinya Mas cuman cut profit aja. Wah, seru nih aku bilang gitu. Mm. Jadi Kita bisa fokus yang lain gitu. betul. Nanti yang akan calling cut profit juga Mas Ongah ya gitu ya dan timnya. Ada tim yang ngingetin kayak gitu. Nah ini kalau BTC POV aku kayak gitu. Gitu. Jadi ya ini bisa buy sih, bisa buy. Cuman nunggu retest aja. Sabar, sabar. Mas, jadi Mas Leman dia lagi di jalan Mas. Tadi dia nggak bisa open mic. Nanti Oke, mungkin kasih rekamannya aja sih. Dia minta rekamannya. Jadi oke. eh, mungkin nanti next mana atau kita live baru kita undang aja balik gitu. Boleh. Aman-aman. Nggak lagi bawa mob. Siap, Hmm. siap. Nah, so far kayak gitu teman-teman. Nah ini juga AUD USD juga sama ya teman-teman. Iya iya. USD. Nah, ini kan dia konsol. Ya. USD. Konsol, terus di break, kemudian retest. Sorry. Konsol, break, retest. Nah, nanti kita tunggu lagi nih. Apa yang mau dilakukan di sini? Ya. Nah, apakah dia break atas? Kalau break atas, kemana Mas gitu? Nah, kita punya area konsolnya di sini nih. Nah, Edson. Nah, ini sell zone berikutnya. Gitu. Hmm. Dari mana taunya Mas? Ya, lihat aja. Nah, itu adalah key levelnya gitu ya. Tuh, ya. Resisten, support. Nah, ini teman-teman kalau eh, sering ngelihat market gitu ya, apalagi udah belajar NLP gitu ya, diperdalam sama Mas Onga. Ini teman-teman kalau ngelihat pergerakan itu di yang sekarang dilihat itu ditarik mundur itu udah tahu gitu. Kalau di sini tuh ada area key level gitu. Tadi kan saya cuma marking ini doang. Kelihatannya dari mana, Mas? Kan nggak mungkin kalau cuma dari sini doang. Cuman kalau kita tarik ke belakang, ya ini beneran area key level gitu ya. Area yang benar-benar di respect. Nah, jadi teman-teman kalau ya itu pahamin dulu pergerakan market gitu ya. Kita di market ini baik teman-teman, nggak bisa ngapa-ngapain. So kita harus sangat hati-hati gitu. But walaupun kita baik gitu ya, kita punya rules. Rules ini yang bisa bikin kita selamat dan profit kayak gitu. Ya jadi kita tuh kayak apa bayi ajaib gitu ya, bisa bisa tahu kemana arah marketnya gitu ya. Dan kalau salah pun ya kita punya risk yang ya udah memang marketnya eh, akan naik misalnya ya. Ketika kita nge-sell ya udah berarti memang kita setupnya lagi salah aja gitu. Iya. Dan SL SL gitu. sekali ya SL Lalu saya SL. akuin aja, gentle aja. Goldnya konsolidasi ya nggak kemana-mana. Ya, mana-mana dia. Ya, ini nggak kalau aku sih nggak menarik sih.
nggak ada yang dia jemput, nggak ada yang dia tembus gitu ya. Ya, waiting lah, waiting. Uh, area-area sini sih. Oke, Menarik. Anything? Ada lagi? oke Mas, mungkin kayaknya cukup sih Mas. Cukup. Mas Agung masih ada Mas? Cuma sejam doang masuk. Biasanya Hmm. aku ngoceh-ngoceh kelas gini 3 jam, 4 jam gitu. BTW teman-teman gitu ya. Oh, minggu ini atau minggu depan ya Mas? Minggu depan ya. Hmm. Minggu depan kita akan eh Open City ya, cetek cetek. Ya, Nah, itu eh mana sih? Next week. Hmm, Minggu depan kita akan Open CT. Nah, eh brokernya e-market dan Windsor gitu ya. Teman-teman boleh pilih start minimumnya $100. Mini $100 ya Mas ya. ya. Mana sih dolar? $100. Nah, ini sharing profitnya itu 70-30 gitu. Itu udah otomatis teman-teman. Jadi eh, kita weekly ya, weekly profit sharing kayak gitu. Weekly atau monthly lah. Nanti kita lihat gitu ya. Possible antara weekly atau monthly. Nah, ini kita akan pakai brokernya e-market atau Windsor. Nah, teman-teman kalau mau bisa langsung info ke admin aja gitu. Info admin 0877 2251 3164. Nah, nanti bilang sama admin aku mau ikut copy trade gitu ya. Dan sebenarnya ini akan eksklusif ya. Maksudnya nggak semua orang bisa ikut gitu ya. Nggak semua orang bisa ikut. Wajib yang udah pernah ikut kelas atau ikut event kita gitu ya Mas ya. Jadi kalau teman-teman ada yang mau referensi nanti harus ikut event kita dulu gitu. Ya, event kayak gimana ya? Event coffee talk ya Mas ya. Kenapa? Ya. Biar satu visi dan misi. Gitu maksudnya cara tradingannya kita akan share seperti apa, kemudian risk rewardnya bagaimana gitu ya, yang kayak teman-teman tahu. Dan di CT ini kita akan trade maksimal 3 kali sehari gitu ya. Maksimal nih. Kalau misalnya hari ini cuma ada satu entry ya ya udah satu entry aja gitu. Jadi nggak akan diada-adain gitu ya. Sesuai market timingnya aja kayak gitu. Dan maksimal 3 hari. 3 hari 3 kali Tiga gitu. kali. Mm-mm. Nggak akan lebih gitu. Risknya per per apa namanya per trade itu karena dimulai dari $100 itu bisa 3 sampai 4% gitu ya risknya. Karena kan semakin kecil depositnya risknya semakin besar karena zonanya kan gold ya. Jadi gede gitu ya. Possible juga nanti ada pair gitu cuman mungkin nanti portofolionya akan lebih banyak di gold kayak gitu. Jadi pokoknya kalau Hmm. teman-teman mau nanya ya ke sini aja. Nanti ada Mbak Lisa yang akan bantu teman-teman. Ya, sih Mas. Oke. Siap, siap. Serhi, any question, Serhi? You good? Everything good. Okay. Everything's good. Oke. So, what's your plan for gold? Sell. Sell. Oh my God. Okay, yeah, I think it will good until
the zone didn't break, Hmm. but the structure is yeah, my thing is will go up, but didn't know because the time now is 21. I think there is no more volume in the market. So yeah, gold will be sideways on this time. Yeah, I think it will be go down again. Just go with this level. Oke, kalau nggak ada lagi, thank you banget hari ini. Yeah, thank Thank you, you. Ross. Sampai ketemu di next event. Thank you all.